Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Sapa Pagi hari ini. Salam Patunggilan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup damai dengan sesama. Ya. Sebelum kita membahas hidup damai dengan sesama, kita perlu mengerti apa sih hidup damai itu. Hidup damai adalah hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup yang tanpa konflik, jauh dari perang. Ya, kalau kita lihat sekarang, ya, di beberapa negara terjadi perang, kita melihat masyarakatnya tidak ada ketenangan, tidak ada rasa damai dengankan. Nah, hari ini kita bicara masalah hidup yang damai. Siapa yang tidak ingin hidup damai? Hidup yang penuh kedamaian, hidup yang penuh ketenangan, penuh dengan sukacita, tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa ketakutan. Ya, semua inginkan itu. Ya, bisa karena perang, bisa juga karena masalah kondisi alam. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, kedamaian di dalam hubungan kita dengan sesama. Mari kita akan bersama-sama membahas tema ini dengan kita dasari dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam terjemahan aslinya, berbahagialah para pendamai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah artinya diberkatilah, dan para pendamai artinya orang yang membawa kedamaian, mendamaikan. Ya, itulah yang disebut dengan damai. Berarti kita harus punya inisiatif untuk menjadi seorang yang membawa damai. Sama seperti Kristus di dalam Efesus pasal 2 ayat yang 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah antara kita dengan Allah, perseteruan antara kita dengan manusia dengan Allah. Tetapi melalui penyaliban Kristus, melalui kematian Kristus, kita diperdamaikan, kita disatukan kembali dengan Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita menjadi milik Kristus, setelah kita dipersatukan dengan Kristus, dengan Allah Bapa, kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, seperti kata Tuhan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Itulah ciri khas anak-anak Tuhan. Mengapa kita setiap kali kita ditekan dan dikatain, kita tetap tenang, tidak membalas? Itulah ciri. Karena kita sudah ada rasa damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang berdiam di dalam diri kita, yang membuat kita selalu merasa damai. Ketika kita dirasani orang, ketika dibenci orang, kita merasa tenang saja, aman-aman saja. Karena kita sudah berdamai dengan keadaan. Tidak masalah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya saya ini bisa hidup berdampingan dengan sesama? Kalau saya belum punya rasa damai sejahtera ini, terutama berdamai dengan masalah, berdamai dengan diri sendiri. Banyak hal yang kita lihat. Kenapa begitu banyak orang selalu membuat kerusuhan, membuat masalah di tengah masyarakat?
Kita harus mengerti latar belakang orang ini. Biasanya orang yang suka bikin masalah, membuat orang lain tidak ada damai sejahtera. Saya punya latar belakang yang tidak bagus. Mungkin dari keluarga yang kurang harmonis, atau orang bilang broken home. Di rumah penuh dengan tekanan, ya, atau masa kecilnya penuh dengan masalah, tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga dia keluar, dia akan melampiaskan, dia akan memberontak di luar dengan membuat masalah yang membuat tidak ada damai, membuat orang lain menjadi merasa tidak ada ketenangan. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tuntut itu dalam diri kita untuk menjadi pembawa-pembawa damai di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, dalam bergereja, dalam keluarga. Jangan jadi batu sandungan. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, supaya kita bisa hidup damai dengan sesama, supaya kita punya hidup damai dengan sesama. Jauhkan semua itu yang konflik, permusuhan, ya. Mari saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan satu dengan yang lain, seperti Tuhan sudah memaafkan kita, mengampuni kita. Ayo kita juga harus mengampuni sesama kita. Kita belajar memahami orang lain, pahami dia, maka hidup itu akan aman, damai, dan sejahtera. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Orang yang hidup dengan penuh damai, hidupnya penuh diberkati, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, ya. Akan selalu diberkati seperti dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di Matius 5 ayat 9. Diberkatilah orang atau para pembuat kedamaian yang mendamaikan, orang-orang yang mendamaikan, atau pendamai. Itu banyak manfaatnya. Itulah yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup damai, berdampingan dengan sesama. Apalagi kita anak Tuhan, tujuan kehidupan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin kita membagi, ya, memancarkan kedamaian yang sudah kita miliki kepada sesama kita. Dan itu akan terjadi penuh dengan sukacita jika kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi membawa damai di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah kita menjadi seorang yang membawa damai, bisa berdampingan dengan sesama, membawa nama Kristus di dalam hidup kita, sehingga orang bersama kita akan selalu merasakan sukacita, ya, bukan orang itu merasa tidak nyaman bersama kita. Karena itu mari kita belajar bersama-sama seperti Kristus sudah mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Mari kita juga seperti Kristus, karena kita adalah pengikut Kristus, berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup damai dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, karena Engkau sudah memberikan firman-Mu, menolong kami supaya bagaimana hidup kami bermanfaat bagi orang lain atau hidup damai dengan sesama. Jadikan kami seperti Engkau Tuhan, membawa terang dimanapun kami berada, membawa kedamaian dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.